Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain. Dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya, meliputi langit dan bumi. Di antaranya lah untuk orang yang memaafkan, wa'afina 'anin nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi prakteknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita. Kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Maka hakikatnya Allah lah
yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslah fa ajru 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lisan kita, atau hati kita, atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan memaafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita bagian dari sunnah Nabi SAW. Bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi SAW.
Yang ada beliau adalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah, yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.